Eğer senin papan gelip tahtını kafasına geçirmemi istemiyorsa o Mehmet'i tarihe gömdükten sonra ben Tanrı'nın oğluyum. Benim Tanrı'nın oğlu olduğumu kabul edecek. Kembali kepada Deliler, mereka akan melanjutkan perjalanan. Asgar meminta kepada Alasya agar tinggal bersama para Gypsy. Selain orang Gypsy di kampung itu baik dan bisa dipercaya, Alasya tidak bisa mengikuti Deliler karena kehidupan yang dijalani Deliler penuh dengan bahaya. Suskun yang sudah menganggap si bayi sebagai anaknya sendiri ingin membawa si bayi bersamanya, tapi Gokurt tak mengizinkan hal itu. Bayi tersebut lebih baik dititipkan di kampung itu agar berada dalam kondisi yang aman. Setelah meninggalkan perkampungan Gypsy, mereka beristirahat di sebuah lembah. Sedikit terjadi percakapan antara Gokurt dan Mubarid. Gokurt menanyakan alasan kenapa Mubarid selalu menutup mata pada siang hari. Ternyata hal itu dilakukan Mubarid untuk menghormati bulan, agar bulan tidak merasa sedih dan berpikir tidak ada yang melihat keindahannya. Saat Asgar berusaha menghibur Suskun yang bersedih karena berpisah dengan si bayi, Konggar membuat sebuah lelucon untuk menghibur Suskun. Kemudian Konggar tertawa dengan lelucon yang dibuatnya sendiri. Tapi Asgar menganggap perbuatan Konggar itu tidak tepat pada waktunya, sehingga membuat Asgar sedikit marah kepada Konggar. Gokurt yang bijaksana mencoba meredam amarah Asgar kepada Konggar. Can Suskun. Bilirim. Aklın Sabi'de kaldı. Bu kadar düşünmenin ne sana ne de ona bir faydası. Gerisi Allah'ın takdiri. Yine bülbül gibi şakıyorsun. Kongar! Er kişiye yakışır mı böyle soytarı gibi? Çek pusatını. Çal Kongar'ın başını. Çok mu öfkelendin Özgür? Lakin bilesin ki pusatı Kongar'a değil. Elleme kardeş. Sementara Pakuman saat sedang beristirahat, secara tak sengaja beliau tertidur. Di dalam mimpi beliau didatangi oleh Baba Sultan. Baba Sultan mengingatkan Pakuman agar beliau bisa mengayomi dan melindungi Deliler. Setelah mendengar hal itu, Pakuman langsung terbangun. Gokurt yang melihat hal itu menyadari akan terjadi sesuatu, dan benar saja. Asgar! Kongar iyi misin kardeşim? Kongar gül! Kongar! Mübariz. Muladın çeteleri. Kongar! Kongar yang terluka karena melindungi Asgar dibawa oleh Pakuman. Saat Isa, Pakuman berusaha mengobati Kongar yang terluka dengan cara tradisional. Di hari berikutnya, Deliler beristirahat di sebuah kedai yang menyediakan hiburan berupa pertarungan gulat. Pegulat yang baru saja memenangkan pertarungan dengan sombong dan tinggi hati menantang semua yang ada di kedai itu untuk bertarung dengannya. Bahkan dia berani menantang Deliler yang sedang menikmati makanannya. Saat pegulat itu mengatakan Deliler makan seperti yatim piatu yang kelaparan, emosi Suskun tak terbendung. Si pegulat tidak tahu kalau orang yang dia tantang adalah pasukan khusus yang sudah banyak mengalami pertarungan dan memenangkannya.
Singkat cerita, mereka beristirahat di pinggiran sungai. Adsis mendapatkan tugas untuk mencari air bersih. Saat dia mengambil air, ternyata itu adalah pria di kampung Gipsi. Sebagai orang yang telah membesarkan Adsis, Mubariz langsung mendapatkan firasat buruk terhadap anak didiknya itu. Dan benar saja, secara mengejutkan, di tempat itu sudah ada beberapa prajurit Pangeran Dracula. Lalu Adsis berhasil ditangkap oleh mata-mata Dracula. Adsis dibawa ke sebuah gua untuk diinterogasi. Meskipun jarinya sudah dipotong, Adsis sama sekali tak memberikan informasi. Kimsin sen? Bakalım masallar gerçek mi? Masallara inanacağım neredeyse. Enteresan. Artık lakabım var. Parmaksız. Sementara itu, Deliler tiba di sebuah perkampungan tempat Eren tinggal. Penampilan mereka yang berbeda telah menjadi perhatian masyarakat setempat. Prensimiz Vilat Türk'e savaş açmış. Hani en güçlü askerler Türklerin delileriydi? Kedatangan Deliler di sana untuk menemui sang pastur. Ternyata pastur itu adalah teman mereka yang sedang melakukan penyamaran. Beliau bernama Karali. Saat mereka sedang mengobrol, Eren yang dari awal sangat mengagumi Deliler karena telah banyak mendengar dari cerita sang kakek, hanya bisa terdiam memandangi mereka. Başka da kimi kimsesi yok zaten. Balıkçının torunudur. Yabancı değil. Kayıkhaneye sizi Eren götürecek. Sizi bir kahramana emanet ediyorum. De haydi değil olar. Haydi. De haydi aslanım. Sır kalbinin üzerindedir. Isa pun datang. Dengan diantar oleh Eren, para Deliler tiba di sebuah rumah persembunyian di pinggiran sungai. Di sana mereka sedang membahas strategi untuk mengalahkan Pangeran Dracula. Karali memberikan informasi kepada Deliler bahwa Pangeran Dracula sedang membuat senjata rahasia. Pangeran Dracula akan menyebarkan wabah penyakit yang dibawa oleh tikus-tikus hasil percobaan alkemis yang akan digunakan untuk membunuh semua musuhnya tanpa terkecuali. Saat duha, Deliler pergi untuk menuju medan perang. Sebelum pergi, Gokut memberikan sayapnya kepada Eren sebagai hadiah karena Eren telah membantu mengumpulkan informasi untuk Deliler. Di tempat yang berbeda, Pangeran Dracula sedang berdoa menurut kepercayaannya. Dia berdoa di antara dua bukit dengan menghadap sebuah danau yang sangat luas. Herkesin korktuğu sen, herkesin tanrı dediği, ben senin oğlunum. İlk günden beri biliyorum. Kendini benim babam zanneden o eflak köylüsü, küçücük bir çocuğu düşmanın sarayına. Sen dünyayı benim ayaklarıma sereceksin. Oğlunu katletmek için geliyorlar baba. Eğer ben ölür ve karanlıkta kalırsam, baba, senin adın da sonsuza dek karanlıkta kalır. Baba, tercih senin. Sementara itu, Karali pergi ke tempat alkemis melakukan penelitian.
Sayangnya tempat itu sudah kosong, tak terlihat alkemis berada di sana. Kemudian Karali menyebarkan bubuk mesiu untuk menghancurkan tempat itu. Di sebuah tempat, Delilair telah tiba untuk melakukan pertarungan. Terlihat pasukan Pangeran Dracula yang banyak, tidak sebanding dengan jumlah Delilair yang kini hanya ada 5 orang. Terlihat Adsis sudah dalam keadaan yang memprihatinkan karena mengalami penyiksaan oleh mata-mata Pangeran Dracula. Meski begitu, Adsis masih bisa tertawa. Ketika Pangeran Dracula mendekati Adsis, anggota Delilair mengucapkan sumpah mereka di medan perang. Datanglah anggota ke-6 Delilair Konggar yang sudah kembali pulih. Küffar! Cümle zalimler! Yemindir! Yemindir! Meydanı ruhi zemindir! Bedenim yareyle dolmadan! Pusatım pare pare olmadan! Durmam! Üst kıtada gezdirmeden sancağımı yedirttim! Yol bastım Ali Osman! Meydanda kalırsam yazılsın taşa! Tanrı'nın oğlunu öldürmeye mi gelmiş bunlar? Baş tacım Muhammedül Emin'dir! Kaderde ne varsa o gelir başa! Haydi bre! Dengan sahidnya Adsis, pertempuran dimulai. Bitirin bu saçmalığı! Bitirin dedim! Saat pihak Pangeran Dracula merasa sudah menghentikan Delilair, di balik asap muncul pasukan Usmani yang membantu mereka. Biz devlete neden ana deriz bilir misin Gökkurt? Evlatlarını asla yalnız koymaz çünkü. Koşun! Saldırın! Di momen ini kita dapat melihat kekuatan anggota Delilair yang satu orangnya setara dengan 100 pasukan, atau mungkin lebih dari itu. Dengan mudah mereka mengalahkan satu persatu prajurit musuh. Setelah cukup banyak mengalahkan musuh, Mubariz bertarung dengan Sang Mata-Mata. Hasil yang sudah bisa ditebak, Mubariz mengalahkan Sang Mata-Mata. Sementara Suskun saat melihat orang kepercayaan Dracula, dia teringat dengan orang yang telah membunuh ibunya. Rupanya orang kepercayaan Pangeran Dracula itu adalah orang yang telah membunuh ibunda Suskun di masa lalu. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka, tapi pada akhirnya Suskun berhasil mengalahkan orang nomor 1 kepercayaan Pangeran Dracula itu. Sementara Gokurt setelah berhasil mengalahkan banyak musuh, bahkan beliau sempat freestyle menggunakan pedangnya sebelum menebas musuh. Keren banget Baraya. Setelah itu Gokurt menargetkan Pangeran Plate 3 sebagai lawannya.
Gokurt sempat terpojok saat melawan Pangeran Dracula itu. Nama besar Pangeran Plate 3 berbanding lurus dengan keahliannya memainkan pedang di medan pertempuran. Tapi Gokurt tidak gentar melawan Pangeran Dracula. Saat Pangeran Dracula akan melancarkan serangan terakhir kepada Gokurt, Gokurt berhasil membalikkan keadaan. Meskipun sudah tak berdaya, Pangeran Plate 3 tetaplah sang The Real Dracula. Bizi yıkmaya gücünüz. Öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Demek tercihin bu. Ya Allah! Gokurt akhirnya mengakhiri kezoliman Pangeran Dracula. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama Suskun membisu, beliau kembali berbicara. Kemenangan telah diraih oleh pihak Turki Utsmani dan cerita Plate 3 The Dracula harus berakhir. Onlar koca dünyayı sallayıp, onlar geri dönmeyenler. Onlar önden gidenler. Film ditutup dengan percobaan sang alkemis yang berhasil menciptakan senjata rahasia, tikus yang akan menjadi alat pemusnah massal. Tamat, ending yang sangat membuat jiwa bergejolak. Film Plate Impaler ini mungkin memang tidak 100% akurat menceritakan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di dalam sejarah, akan tetapi untuk orang yang kurang paham sejarah seperti saya, film ini sudah cukup membuka mata bahwa pertempuran antara Khilafah Turki Utsmani dan Pangeran Wallachia Plate 3 The Dracula pernah terjadi dan dimenangkan oleh Sultan Mehmed II. Secara keseluruhan, film ini sangat layak untuk ditonton, meski menurut saya pribadi ada beberapa hal yang kurang pas di film ini, seperti saat mengobati Konggar yang terluka. Babah Sultan dan Pakuman seperti melakukan ritual yang berbau mistis. Mungkin kalau diganti dengan sholat, zikir, dan berdoa itu akan lebih bagus. Apalagi kalau memasukkan scene saat Deliler sedang melakukan sholat berjamaah. Itu akan jadi jauh lebih bagus. Itu menurut pendapat saya. Kalau menurut Baraya bagaimana? Saya jika kebenaran diukur dengan sudut pandang manusia, maka kebenaran itu tergantung sudut pandang dari orang yang menilainya. Assalamualaikum.